Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari materi mengenai ukuran pemusatan data berkelompok yang terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama rata-rata, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Silakan disimak videonya sampai selesai agar materinya dapat kalian pahami. Satu, rata-rata. Untuk menentukan rata-rata atau min pada data berkelompok digunakan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Keterangan X bar ini adalah simbol rata-rata. Fi sama dengan frekuensi kelas Ki. Xi sama dengan nilai tengah kelas Ki. Sigma Fi sama dengan jumlah frekuensi. Contoh, tentukan rata-rata dari data berikut. Jadi disajikan sebuah tabel yang berisi data, ada kolom nilai, ada kolom frekuensi. Untuk di kolom nilai ada nilai 60 sampai 64, frekuensinya 5, nilai 65 sampai 69, frekuensinya 6, 70 sampai 74, frekuensinya 10, 75 sampai 79, frekuensinya 13, 80 sampai 84, frekuensinya 11, dan 85 sampai 89, frekuensinya 5. Jadi kalau kita jumlahkan frekuensi ini, 5 tambah 6 tambah 10 tambah 13 tambah 11 tambah 5, itu jumlahnya adalah 50. Kita jawab. Perhatikan kembali tabelnya. Untuk di kolom nilai ini terbagi menjadi 6 kelas. 60 sampai 64 kelas yang pertama, 65 sampai 69 kelas yang kedua, 70 sampai 74 kelas yang ketiga, 75 sampai 79 kelas yang keempat, 80 sampai 84 kelas yang kelima, dan yang terakhir 85 sampai 89 adalah kelas yang ke-6. Kita akan menentukan atau mengisi terlebih dahulu kolom Xi. Untuk kelas yang pertama 60 sampai 64, cara mendapatkan nilai tengahnya adalah X1 sama dengan batas bawah kelas. Jadi 60 ini adalah batas bawah, kemudian 60 kita tambah dengan batas atas. 64 ini adalah batas atas kelas yang pertama, kemudian kita bagi 2 sama dengan 62. Jadi nilai tengah untuk kelas yang pertama adalah 62. Kemudian untuk kelas yang kedua, interval 65 sampai 69. X2 sama dengan batas bawah kelas kedua 65 ditambah batas atas kelas kedua 69 diper 2 sama dengan 67. Jadi nilai tengah untuk kelas yang kedua adalah 67. Demikian seterusnya untuk mencari nilai tengah kelas yang ketiga. 70 tambah 4, 70 tambah 74 bagi 2, hasilnya adalah 72. Kemudian kelas yang keempat, 75 ditambah 79 per 2, hasilnya adalah 77. Kelas yang kelima, 80 ditambah 84 per 2 sama dengan 82, dan yang terakhir 85 sampai 89
per 2. Nilai tengahnya adalah 87. Kemudian kita mengisi kolom FI dikali XI. FI dikali XI. 5 dikali 62. 310. 6 dikali 67. 402. 10 dikali 72. 720. 13 dikali 77. 1001. 11 dikali 82. 902. 5 dikali 87 sama dengan 435. Kemudian FI dikali X ini kita jumlahkan semuanya. 310 tambah 402 ditambah 720 ditambah 1001 ditambah 902 ditambah 435. Hasilnya adalah 3770. Setelah semua kolom terisi, barulah kita masuk di rumus untuk mencari rata-rata. Rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sama dengan sigma FI dikali XI adalah 3770 per sigma FI. Sigma FI-nya adalah 50. 3770 per 50 sama dengan 75,4. Jadi rata-ratanya adalah 75,4. Kita lanjut di pembahasan yang kedua, median atau ME. Untuk menentukan median pada data berkelompok digunakan rumus sebagai berikut. ME sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung N per 2 dikurang FK per F. Keterangan ME sama dengan median, TB sama dengan TP bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data atau jumlah frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F sama dengan jumlah frekuensi kelas median. Contoh, tentukan median dari data berikut. Jadi ada lagi tabel yang berisi data. Data ini terbagi menjadi 5 kelas. Kelas yang pertama 30 sampai 35, frekuensinya 5. 36 sampai 41, kelas yang kedua, frekuensinya 9. Kelas yang ketiga 42 sampai 47, frekuensinya 8. Kelas yang keempat 48 sampai 53, frekuensinya 12. Yang terakhir kelas yang kelima 54 sampai 59, frekuensinya 6. Jumlah frekuensinya 5 tambah 9 tambah 8 tambah 12 tambah 6 itu sama dengan 40. Kita jawab. Perhatikan kembali tabelnya. Langkah yang pertama adalah kita menentukan letak kelas median. Letak kelas median sama dengan N per 2. Sama dengan N-nya adalah 40 per 2. Sama dengan 40 bagi 2 itu adalah 20. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan kelas median. Cara menentukan kelas median adalah kita menghitung jumlah frekuensi dari atas sampai kita mendapatkan frekuensi yang ke 20.
Jadi kita hitung 5 tambah 9, 14. Ini belum cukup 20. Berarti harus kita lanjut di kelas selanjutnya. 14 tambah 8 itu adalah 22. Maka dengan demikian yang menjadi kelas median adalah pada interval 42 sampai 47. Jadi kelas mediannya sama dengan 42 sampai 47. Setelah itu kita tentukan TB atau TP bawah kelas median. TP bawah kelas median sama dengan 42 dikurang 0,5 sama dengan 41,5. Setelah itu kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan 47,5. Jadi 47,5 ini dari batas atas kelas median yaitu 47 kita tambah dengan 0,5. Kemudian kita kurang TP bawah 41,5 sama dengan 6. Kemudian kita menentukan FK. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya pada kelas yang ketiga. Sebelum kelas ketiga ini ada dua kelas di atas, yaitu 30 sampai 35 dan 36 sampai 41. Maka FK-nya adalah 5 ditambah 9. Jadi FK sama dengan 5 ditambah 9 sama dengan 14. Setelah itu tentukan lagi F. F ini adalah frekuensi kelas median. Kelas mediannya 42 sampai 47. Frekuensinya adalah 8. Sehingga F sama dengan 8. Setelah itu barulah kita masuk di rumusnya untuk menyelesaikan atau untuk mencari mediannya. Median sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung N per 2 dikurang FK per F sama dengan TB. TB nya 41,5 tambah P. P nya adalah 6 dikali dalam kurung N per 2. N per 2 sudah ada tadi di sini, 20 kurang FK. FK nya adalah 14 per F. F nya adalah 8 sama dengan 41,5 tambah 6 kali dalam kurung 20 dikurang 14. 6 per 8 sama dengan 41,5 ditambah 6 kali 6 36 per 8 sama dengan 41,5 ditambah 36 dibagi 8, hasilnya adalah 4,5. 41,5 ditambah 4,5 sama dengan 46. Jadi mediannya adalah 46. Kita lanjut di pembahasan yang ketiga, modus atau MO. Untuk menentukan modus pada data berkelompok digunakan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Keterangan MO sama dengan modus, TB sama dengan TP bawah kelas modus,
P sama dengan panjang kelas interval, D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus, dan D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Jadi ada lagi data yang disajikan dalam tabel. Data ini terbagi menjadi 5 kelas. Kelas pertama 47 sampai 49. Frekuensinya 1, 50 sampai 52. Frekuensinya 6. Ini adalah kelas yang kedua. Kelas yang ketiga 53 sampai 55. Frekuensinya 6. Kelas yang keempat 56 sampai 58. Frekuensinya 7. Yang terakhir kelas kelima 59 sampai 60, frekuensinya 4. Kita jawab. Perhatikan kembali tabelnya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan kelas modus. Kelas modus ditentukan dengan cara melihat frekuensi paling tinggi. Frekuensi yang paling tinggi di sini adalah 7. Maka kelas modusnya adalah 56 sampai 58 karena memiliki frekuensi paling tinggi yaitu 7. Selanjutnya kita menentukan TA atau TP atas sama dengan 58. 58 ini adalah batas atas kelas modus 58 ditambah 0,5 sama dengan 58,5. Kemudian TB atau TP bawah sama dengan batas bawah kelas modus 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5. Kemudian panjang kelas interval atau P sama dengan TP atas 58,5 dikurang TP bawah 55,5 sama dengan 3. Kemudian D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi kelas modus adalah 7 dikurang frekuensi sebelum kelas modus yaitu 6. Jadi D1 sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Kemudian D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelah kelas modus. Di D2 sama dengan 7 dikurang frekuensi setelah kelas modus dalam 4, maka D2 sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Setelah itu baru kita masuk di rumus untuk menyelesaikan modus. Modus sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung D1 per D1 tambah D2 sama dengan TB. TB nya 55,5 ditambah P, nilai P adalah 3 dikali dalam kurung D1. D1 adalah 1 diper dengan D1. D1 adalah 1 ditambah D2. D2 adalah 3 sama dengan 55,5 ditambah 3 kali 1 3 per 1 tambah 3. 1 tambah 3 adalah 4 sama dengan 55,5 ditambah
3/4 0,75 sama dengan 55,5 ditambah 0,75 sama dengan 56,25. Jadi modusnya adalah 56,25. Demikian materi kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.